Oke, assalamualaikum guys. Nah, kembali lagi ke JSDR. Nah, ini hasil endingnya setelah beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu melakukan pemijahan. Sudah selesai, babon betina dan jantan diangkat. Langkah-langkah selanjutnya adalah yang sering saya lakukan karena setiap orang berbeda cara. Itu setelah keluar sudah diangkat, terus air kita keringkan. Sudah dikeringkan karena kalau nggak dikeringkan dia akan berbau, masih berbau sperma atau bekas dari pemijahan. Sudah itu setelah dikeringkan seharusnya itu dikasih anti jamur, tapi saya nggak pernah menggunakan anti jamur itu. Jadi hanya icuknya ini saya angkat, udah itu saya sepor sama air. Jadi mana telur-telur yang tidak menempel di icuk itu dia akan jatuh. Nah, setelah itu icuknya ini saya angin-anginkan kurang lebih sekitar 5 menit lah, tapi tidak terkena panas ya, hanya diangin-anginkan aja. Tujuannya supaya air yang masih ada di icuk itu menetes semua, jadi kering. Nah, kalaupun sudah seperti itu kurang lebih 5 menit, barulah kita siapkan kolam untuk penetasan. Tapi karena saya nggak ada kolam penetasan, saya masih menggunakan terpal yang sama. Udah itu masih ada sisa-sisa telur yang nempel di terpal bagian bawah. Ini banyak yang berjamur putih-putih itu. Biasanya kalau telur-telur yang jatuh ke terpal atau jatuh ke lantai itu nggak akan jadi. Telur yang banyak jadi itu biasanya berada di nempel di icuk. Nah, yang di icuk dia banyak yang jadi. Nah, ini kecil-kecil anaknya. Nah, jadi setelah diisi air, udah itu dimasukkan lagi icuknya yang berisi telur. Udah itu kita diamkan saja, kita ganti sama pelampung udara untuk menambah oksigen. Terus saya didiamkan, telurnya ini akan menetas 2 kali 24 jam. Nah, ini sudah 2 kali 24 jam dia sudah menetas dan anak-anaknya kecil-kecil, masih buaya-buaya. Nggak begitu kelihatan jelas. Nah, itu anak-anaknya kecil-kecil sekali. Jadi kalaupun telur itu diperkirakan keluar 10 ribuan telur, itu susah untuk mendapatkan itu menetas semua, paling hanya sebagiannya saja. Nah, sebagiannya pun nggak ada setengahnya. Nah, tergantung dari penanganan telurnya pada saat setelah netas. Nah, biasanya penanganan awal itu tergantung dari banyak sedikit yang menetas, tergantung dari penanganan untuk kita menangani sel telurnya ini atau telur-telur dari koi-koi ini. Nah, ini ending dari proses pemijahan ya seperti ini. Nah, tinggal langkah selanjutnya ini untuk pembesaran. Ini biasanya 6 minggu ini nggak perlu dikasih makan karena masih di perutnya nih, contoh. Karena di perutnya ini masih ada cadangan makanan nih. Nah, kurang lebih ini 1 minggu atau 5 hari 4 hari lah. Terus setelah itu pakannya biasanya kalau saya itu menggunakan kuning telur yang sudah direbus. Nah, ini burayanya memang saya lihat kayaknya belum begitu banyak yang menetas dan banyak juga yang busuk. Nah, jadi perkiraan sampai nanti malam atau sampai hari ketiga, menetas tidak menetas yang lain ini juga harus cepat kita angkat. Karena bahayanya takutnya telur yang sudah berjamur ini akan mengeluarkan bau aroma yang busuk. Sudah itu nanti kalaupun burayak ini terkena jamurnya itu dia akan ikut berjamur juga. Mungkin itu aja perkawinan proses pemijahan. Sebenarnya sih iseng-iseng aja karena saya juga nggak begitu fokus untuk memijah ini. Saya hanya untuk pembelajaran aja, memantau sampai proses penetasan. Nah, ini proyek-proyek. Nah, itu mudah-mudahan rekan-rekan yang mau belajar atau yang lagi belajar memijah itu dapat referensi. Kalau mau mijah yaitu pilih indukan yang sudah siap,
itu usahakan air kolam itu tingginya 2 sampai 3 kali dari tinggi dari tinggi badan ikan. Usahakan air selalu bening. Nah, ini proses tahap untuk pembesaran buaya ini yang sangat ribet dan jelimetin. Oke, itu aja mungkin infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.